Oke, sedikit saya sampaikan. Jadi referensi itu banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi pada pertemuan kemarin saya sampaikan satu buah website Witri School, juga pertemuan-pertemuan yang kemarin. Jadi kalau OOP itu konsepnya tuh banyak sekali ini ya. Kalian bisa cek di sini. Ada release, ada apa segala macam ini ya. Ini saya ambilkan, saya sampaikan dulu yang penting-penting dalam artian yang sering digunain gitu ya. Nah terus kalau yang ini apa Pak nanti? Itu nanti menyusul dulu. Jadi kita kalau ada kasus, studi kasus, apa namanya memerlukan suatu teknik yang belum kita pelajari, nah itu kita bisa tengok. Nah yang ini yang sering nantinya kita akan gunakan. Ada apa aja kemarin yang sudah kita pelajari? Kelas, objek, satu, dua, encapsulation. Terus yang ketiga, polimorfisme. Nah itu tolong diingat-ingat. Hari ini saya tambahkan satu buah konsep lagi ya. Ini cukup sederhana. Juga nantinya akan sering dipakai. Ya ini bahasa Inggris lah ya. Sambil kalian buka, sambil kalian simak di situ. Abstract classes, abstract class, and methods. Metode ya. Metode itu berarti fungsi ya. Berarti kalau dalam bahasa Inggris, dalam pengertian di sini, data abstraction is the process of hiding certain details and showing only essential information to the user, bla bla bla. Abstract keyword is non-access modifier used for classes and method. Ini kita telah dulu ya, maksudnya apa ya. Restricted class that cannot be used. Ini ya kata kuncinya ya. Restricted class that cannot be used to create object. Berarti abstract class itu tidak bisa dibuat objek. Ini ya, ini ada keywordnya ya, ada highlight-nya ya. Restricted class cannot be used to create object. Tidak bisa dibuat objek. Nah, abstract method can only be used in abstract class. Nah, abstract method, berarti ada metode itu ya. Itu hanya bisa digunakan di dalam kelas abstrak. It doesn't have a body. Tidak punya isi, tidak punya body. Bodinya di mana? Isinya di mana? Isinya nanti ada di subclass. Nah, itu nanti ada subclass juga. Tadi ada yang kurang. Setelah polimorfisme apa? Hari Sabtu kemarin. Inheritance sama inheritance ya. Sudah ya. Oke. Ada contohnya seperti ini. Ini kalau membuat kelas biasa, udah ada kalian udah buka kelas animal seperti kelas biasanya ya. Ini di sini ditambahi abstrak kelas animal. Jadi depannya ada tulisannya kelas, di depannya kelas ada tulisannya abstrak. Ini keyword. Berarti animal itu adalah kelas abstrak. Pak, ini sebenarnya abstrak untuk apa sih? Nanti dulu, diterima dulu. Penggunaannya nanti. Terus di dalam kelas abstrak animal ini ada metode ya. Void apa ini? Animal sound. Dia dikasih keyword abstrak. Berarti kurung buka tutup titik koma. It doesn't have a body. Tidak punya isi. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ini public void sleep. Nah, ini metode biasa. Itu ya. From the example above, it's not possible to create an object of the animal class. From the example above. Jadi kelas animal ini itu nggak bisa dibuat objek. It's not possible.
to create an object. Jadi animal my object new animal itu enggak bisa. Oke. Nah, terus gimana, Pak? Kelas animal ini mau diapain? Yang kelas yang ada abstrak-abstraknya ini ada di bawahnya. Ini ya, abstrak kelas animal. Nah, apa namanya? Kelas animal ini itu hanya bisa diturunkan. Sekali lagi, dia tidak bisa dibuat objek, dia hanya bisa diturunkan. Berarti ini ketika saya membuat kelas pig ya, pig itu apa? Babi ya. Ganti kucing aja lah ya, yang bagus ya. Kucing aja ya, yang islami ya. Ya enggak ada hubungannya. Oke, sorry, lanjut. There is no relation ya itu ya. Oke. Kelas pig extend animal. Nah, animal. Extend animal. Ini kayak apa? Kayak yang kemarin ya, apa? Konsep inheritance. Terus ada public void animal sound. Animal soundnya ini harus harus ditulis di subclassnya. Harus ditulis gitu. Jadi memberikan apa? Memberikan isi dari abstract method yang ada di atas ini itu ya di dalam yang diturunkan, yang dituruni tadi. Si animal ini, si pig ini menuruni sifat animal. Bukan menuruni sifat ya, apa ya? Menuruni aja lah. Menuruni dari kelas abstrak animal. Nah, animal sound itu bunyinya gimana? Nah, berarti sesuai dengan hewannya itu tadi. Misalkan pig, berarti suaranya babi ini ya. Nah, ini kalian bisa membuat contoh lagi. Misalkan kelas cat. Kelas cat nanti ada public void animal soundnya, system out println meong misalkan gitu ya. Terus bikin kelas lagi, misalkan apa? Jangkrik krik gitu ya. Nah, terus membuat kelas main ya. Ini maksudnya filenya beda-beda ya teman-teman ya. Dia kan nggak mungkin mensertakan project di sini kan nggak mungkin ya. Ini maksudnya filenya beda-beda. File kelas animal, file kelas pig gitu ya. Terus bikin kelas public static void main yang dimana yang dibuat objek itu kelas turunannya. Kelas turunannya yaitu yang babi ini, pig ini sama yang kucing, ada kucing, ada anjing, ada jangkrik. Itu silakan kalian dicoba ya. Kalian kalau mau Pak, kalau misalkan abstrak kelas ini langsung dibuat objek bisa enggak? Nah, kalian bisa coba. Ini pasti ada ini ya, will generate an error, ada errornya gitu ya. Oke, dari contoh ini silakan kalian coba dulu. Ini topiknya nggak harus animal ya, kalian bisa ganti apa? Misalkan apa mau ngomong apa? Ngomong apa mau? Ngomong apa Mas? Supra apa? Public class kendaraan. Kalau kendaraan kan masih masih umum gitu ya. Terus apa? Kendaraan bisa apa? Berjalan. Berjalannya kalau mobil dengan kapal. Kalau mobil misalkan berjalan di jalan raya, kalau misalkan kapal berarti di dalam laut atau air gitu ya. Terus kalau pesawat berarti di udara. Bisa contoh seperti itu bisa. Jadi contoh abstrak ya. Coba kalian cari topik dulu yang sekiranya bisa. Ini kalau ini animal. Nah, animal berarti ada
suaranya, suara hewan masing-masing ya. Itu tidak sama semua, tidak ya. Oke, silakan bisa sambil dicoba dulu. Saya tak ini coba dipraktekkan aja ya yang ini ya. Untuk membuat abstrak kelas gimana teman-teman? Ini kalau Pak Aji biasanya buat package baru, belajar abstrak. Klik kanan, Java class, animal. Nah, tadi gimana? Di publiknya diganti abstrak ya. Kalau tetap ada publiknya, nggak bisa ya. Abstrak class animal. Terus abstrak void animal sound. Kurung buka tutup titik koma. Satu aja. Terus buat kelas turunannya ya teman-teman ya. Java class kucing. Nah, berarti untuk menggunakannya pakainya sip extends animal. Ada errornya ya ini ya. Kalian bisa lihat di lampu bolam lampu ini. Diklik saja, ada tulisannya implement method. Nah, animal sound ini harus ditulis ulang. Nah, ini harus dipanggil. Bukan harus dipanggil ya. Ditulis ulang ya, ditulis ulang. Kalau saya hapus error. Tidak mau. Berarti dia harus ada. Misalkan suara kucing. Meong. Meong. Nah. Terus saya mau buat satu lagi kucingku atau apa? Implement kucing. Jadi kalau mau buat kelas yang ada untuk membuat objeknya, biasanya saya tambahkan implement depannya, implementasi kucing gitu ya, implement kucing. Nah, PS VM. Berarti coba ya kita buat kelas animal. Objek animal. Animal my animal sama dengan new. Aneh ya jadinya ya. Dipaksa jadi aneh ini ya. New animal. Gini, nggak mau ya. Kalau kita arahkan di sini, dia bilangnya animal is abstract, cannot be instantiated, tidak bisa dibuat inisiasi objeknya. Berarti ini nggak bisa. Berarti kucing. Misalkan saya punya kucing itu namanya Gembul. Sama dengan new kucing. Berarti Gembul titik animal sound. Nah, ini si kucing ini bisa dibuat objek. Keren ya. Berarti ya ini dia ngambil dari ini sih fungsinya apa? Fungsinya ini. Nah, ini. Oke, silakan dicoba dulu.
Buatlah satu buah abstrak kelas dengan nama kalkulator yang dimana ada 4 abstrak metode, yaitu plus, minus, kali, dan bagi. Contoh, berarti abstrak plus gitu ya, abstrak plus. Contohnya abstrak plus ya. Oke tadi. Di dalam abstrak kelas, di dalam abstrak metodenya terdapat 2 parameter, angka 1 dan angka 2. Ditulis dulu nanti saya jelaskan. Ada angka 1 dan angka 2. Oke. Buatlah kelas turunan dari abstrak kalkulator. Buatlah kelas turunan dari abstrak kalkulator. Namanya, merek kalkulator sekarang apa ya? Casio. Nah, My Casio. Nah, kelas turunan dengan nama My Casio. Yang apa namanya? Lanjutnya ya. Kelas turunan berarti. Isilah perintah yang ada di 4 abstrak metode. Berarti ada plus, ada minus, ada kali, dan ada bagi. Berarti kalau yang plus menjumlahkan 2 bilangan, yang kurang juga mengurangi 2 bilangan, kali mengkalikan kedua bilangan, bagi membagi 2 bilangan. Nah, setelah itu buatlah implementasi My Casio. Dengan membuat objek dari kelas My Casio. Nah, itu. Berarti dari contoh ini bisa dikembangkan ya, teman-teman ya. Ini bisa diberikan parameter di sini, string nama kucing. Nah, berarti nanti di dalam ini string nama kucing. Nah, di sini sebentar, ini tak hapus saja lah ya. Berarti ini ada parameternya ya. Nah, di sini nanti ada apa namanya, menjumlahkan ini terserah ini. Nanti ada parameternya apa di sini, terserah. Meong. Nah, ini nanti kan misalkan yang penjumlahan, jumlah. Berarti di sini butuh 2 bilangan ya. Integer angka 1, integer angka 2. Nah, nanti di sini berarti nanti dijumlahkan. Terus ketika dipanggil berarti nanti diisikan, nilainya diisikan gitu ya. Hari Sabtu sebagai nilai challenge. Nah, itu rebutan ya. Ini untuk nambahin nilai, ini saya buat rebutan aja. 5 siswa. Kebanyakan. Ya nanti lihatlah. Bisa dikerjakan sekarang boleh,